Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat bergabung kembali. Ngomong-ngomong tadi Kak Rahma belum ada suaranya ya dari tadi di sesi satu. Mudah-mudahan tadi terkoneksi ya. Kita sekarang udah ada Kak Laksmi sama Bunda Eca. Kita lanjutkan aja. Sebelum kita sambung, Hana ingin kita kembali lagi ke bagian atas, bagian awal pertama, yaitu dari ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini kita udah bahas beberapa kali, ya kan? Billahi ba jar, jar huruf jar. Jadi ini billahi jar wa majrur ya kan? Mm-mm. Mina sebenarnya dari min karena dia mau menyambung ke kata selanjutnya. Kalau kita bilang asyaiton, min asyaiton ya supaya lebih smooth aja ininya membacanya jadi jadi mina. Minasyaitani jar wa majrur lagi ya kan karena eh, huruf jar. Jadi kita punya dua jar wa majrur. Nih, ar-rajimi asyaitani ini jar satu maskulin khusus. Ar-rajimi juga jar satu maskulin khusus. Jadi ini mausuf sifah gitu. Nah, billahi jar wa majrur satu, minasyaitonir rajimi jar wa majrur dua. Ingat kan? Kenapa? Karena ininya terhubung. Jadi masuk satu paket jar wa majrur. Seperti uh, lillahi rabbil alamin tadi, ya kan? Hmm, Mm-mm. begitu. Dan a'udzu kita juga sempat membahas ketika pertama kali belajar fi'il. Ini fi'il mudhari karena diawali dengan a kayak ana ansuru, nahnu nansuru. Nah, ini ana a'udzu. Kita udah belajar beberapa keluarga. Ini hanya intermezzo saja. Nah, ini dari keluarga kecil yang belum kita pelajari kayak nasoro yang suruh. Nah, dari keluarga kecil kemudian keluarga kecil yang abnormal, yang tidak biasa. Kita kan sekarang mempelajari keluarga-keluarga besar ya, aslama, anzala, alama, apa jahada dan sebagainya seterusnya itu keluarga besar dan pada normal semua. Nanti ada yang tidak normal. Contohnya kita pelajari satu amana yu'minu, ya kan? Harusnya a mana dia jadi a mana. Jadi ada eh, kata-kata atau fiil atau ya kata yang tidak normal. Artinya tidak normal apa? Tidak mengikuti eh, pola yang seharusnya. Seperti eh, kita punya anzala ya kan? Anzala. Kemudian kita punya Dia nggak sih? amanah. Ya, aman. Harusnya kan kalau mengikuti aturannya kan harusnya a mana gitu. Nah, karena dia tidak biasa, maka dia jadi a mana tidak biasa karena tidak mengikuti urutan ini. Itu yang dinamakan keluarga yang tidak biasa, keluarga tidak normal gitu ya. Nah, dalam keluarga kecil kita punya keluarga-keluarga yang normal, yang mengikuti aturan, mengikuti pola. Ada juga yang tidak mengikuti pola. Nah, kalau Nasoro yang suruh itu normal. Kalau A'udzu itu tidak normal. Jadi ada Ya'udzu. Gini. Ini shortnya. Jangan jangan ini didengerin aja nanti belum belum Hana minta untuk menghafal ya. Hmm. Ada Ya'udzu gitu. Nih, ma'adzan.
Oke lah, pilih salah satu aja. Ma'adza ya'udu ma'adzan fahuwa adzin atau adzun gitu. Nah, eh, dan ini fi'il mudhari ya, aza ya'udzu huwa ya'udzu ya'udzu huma ya'udzani hum ya'udzuna hiya ta'udzu huma ta'udzani hunna ya'udna hunna ya'udna. Eh, Kemudian anta ta'udzu antuma ta'udzani antum ta'udzuna anti ta'udzina antuma ta'udzani antunna ta'udna ana a'udzu. Nah, ini ana a'udzu nahnu na'udzu. Ana, saya kan, saya eh, memohon, saya berlindung gitu, berlindung itu arti yang sering kita ini ya, aku berlindung billahi kepada Allah, min dari asyaiton setan ar-rajim itu terkutuk. Nanti kita bahas lagi ini. Kita kembali ke a'udzu. A'udzu kita bilang aku berlindung. Tapi sebenarnya kata a'udzu ini berhubungan dengan apa, sesuatu yang apa sih kalau dalam bahasa Indonesia itu menempel atau eh, menggantung, bukan, kayak bergelayut. Bergelayut ya bahasa Indonesia ya, gelontotan gitu. Nah, kenapa ini penting? Karena coba bayangin kalau kita menggantung sesuatu, menggantung apa sih? Menggantung, hmm, nah ini sumur yang zaman dulu itu, yang pakai ember, keretan itu. Nah, kita gantungin, apakah sesuatu yang kita gantung itu mengeluarkan tenaga atau usaha untuk tetap berada di posisi dia digantung? Enggak, ya kan? Karena ada tempat di mana dia bisa menggantungkan gitu. Jadi kita tinggal taruh aja di situ, udah tergantung dia. Tidak memerlukan usaha untuk bertahan di situ. Bisa dimengerti? Iya, Kak. Nah, kemudian kalau kita bilang berlindung, nah, berlindung dalam pikiran kita, kita masuk ke suatu tempat gitu ya, kayak misalnya ke dalam gua atau ke dalam bunker, apa namanya itu, yang tempat ini bawah tanah gitu ya, kalau yang suka Mm. nonton film-film gitu. Nah, kita mikirnya gitu, kayak ada terasosiasikan dengan bersembunyi. Nah, itu kalau kita udah masuk ke goa, ada usaha kita mengeluarkan tenaga lagi nggak? Kan udah masuk aja ke situ, udah. Kalau udah di dalam itu udah, kita tidak mengeluarkan usaha, kan diam aja di situ berlindung, ya kan? Tapi Hmm. a'udzu ini ada hubungannya dengan bergelayut, menempel. Artinya apa? Bayangin kalau kita gelondotan bergelayut di pohon, ngeluarin usaha nggak kita supaya tetap nempel di tempat kita bergelantungan itu? Kalau kita diam, udah nggak ngeluarin usaha, apa yang terjadi? Lepas. Lepas, Jatuh. jatuh. Orang. Nah, artinya apa? Meskipun kita bilang, ya Allah, lindungilah aku, dari sisi kita juga harus mengeluarkan usaha untuk tetap berada di posisi kita berlindung ini tadi. Nah, ini Hmm. ta'udzu. Artinya, aku kan udah minta perlindungan sama Allah. Misalnya, kita lewat mau nyebrang. A'udzubillah. Kan minta perlindungan, udahlah. Lanjut aja, mobil lewat apa? Tabrak lah. Atau misalnya eh, zaman sekarang kita punya handphone, di handphone internetan kita bisa menemukan banyak hal yang baik dan yang buruk. Nah, wah, ini buka buka Shopee, aduh, kok inilah apa gitu, YouTube atau belanja online.
buka gitu kita a'udzubillah dulu lah supaya terlindung dari godaan setan yang terkutuk. A'udzubillah. Bukan berarti kita udah baca a'udzubillah kita nggak bakalan melihat sesuatu yang seharusnya tidak dilihat. Kita nggak bakalan beli sesuatu yang seharusnya tidak dibeli. Harus punya usaha untuk mengontrol diri sendiri, mengeluarkan tenaga ya kan. Aku mau beli ini, oh jangan gitu. Aku mau beli jangan, harus ditahan dirinya. Ya kan, harus ada Hmm. usaha untuk menahan diri. Itu a'udzu. Jadi bukan saya kan udah minta perlindungan sama Allah udahlah lancar jaya kayak jalan tol Jakarta di musim Lebaran. No macet-macet. Nggak gitu konsepnya. Jadi harus ada usaha dari sisi kita juga. Inilah eh, berasal dari kata a'udzu. Kenapa jadi kita sekarang melihat a'udzubillah, a'udzu berbeda ya kan, meskipun setiap hari kita ngerti, oh aku berlindung. Nah, sekarang kita bisa memahami lebih dalam lagi. Kenapa? Karena kita belajar sorf. Nah, ini nih asalnya dari sorf. Sorf itu kan pelajaran kata ya. Eh, keluarga apa, artinya apa, seperti itu. Nah, ini sekarang kita memahami lebih dalam. Artinya kita memohon perlindungan kepada Allah bukan hanya sekedar gitu aja, tapi memang benar-benar memerlukan usaha. Banyak hal yang syaitan itu luar biasa sekali ya, eh, untuk menarik kita jadi temannya dia tuh dari berbagai arah dan kita harus mengeluarkan usaha berlindung, memohon perlindungan kepada Allah dan usaha juga untuk tetap berada dalam perlindungan itu. Allah kan pasti mengabulkan doa hamba-hambanya. Kita minta perlindungan pasti dilindungi. Sekarang kita usaha kita untuk tetap berada dalam perlindungan Allah. Mhm. Itu. Oke. Kemudian rajim. Nah, ini nggak ini diingat nggak alhamdulillah nggak diingat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tidak apa-apa. Kita belajar uh, isem fa'il. Isem fa'il biasanya diawali dengan mu, iya kan? Seperti munzilun, muallimun, muta'allimun, mujahidun, ya kan? Ada pola seperti itu. Kita Mm-mm. belajar isem maf'ul. Eh, mu, mu apa kalau isem maf'ul? Itu dengan fathah. Nah, Mu'a. Jadi mun zalun. Mu'al lamun. alamun. Mujahadun. Nah, ada yang sering teman-teman temukan di dalam Al-Quran, rojim, rahim, alim, karim, ya, hamid. Sering kan dengar kata yang polanya seperti itu? Ya. Jahim, jahil, jahil. Nah, pola yang seperti itu ai, itu pola yang namanya nanti kita pelajari isem sifah. Isem apa, Kak? Isem sifah. Jadi dia tuh kata sifat dalam bahasa Indonesia. Kan kalau dalam bahasa Indonesia kita punya kata cantik. Nah, cantik itu dengan sendirinya kata sifat ya kan? Karena dia bisa Ya. mendeskripsikan sesuatu atau panas itu kata sifat. Dingin kata sifat, jahat, baik kata sifat. Nah, dalam bahasa Arab bagaimana kita menentukan kata sifat? Nah, dengan pola ini tadi. AI, AI gitu. Isem Hmm. sifat. Mm-mm. Nanti kita di keluarga kecil nanti kita akan pelajari ini insya Allah. Nah ini ya dari A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah jadi makanya pas bener ya. Ini kan mausuf ini sifah dan sifahnya menggunakan kata sifah. Isim sifah. Oh. Oke. Ya. Jadi ini pas. Ada ya tadi. Oke. Ini kalimat atau fragmen nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalimat. 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 Karena ingat lagi fiil dalam bahasa Arab dia udah lengkap sama pelakunya, sudah lengkap sama waktunya. Kalau mudori
Ya kan berarti kalau dalam bahasa Indonesia itu dalam bahasa Inggris itu present tense, ada waktunya. Sejak sekarang gitu loh, masa sekarang. Dan pelakunya kan saya gitu. Saya yang meminta perlindungan pada Allah. Nah, intinya yang menarik dalam bahasa Arab ini, fi'il ini kan satu nih, kelihatannya satu kata doang begini kan. Nah, sebenarnya fi'il, semua fi'il ya, itu satu kalimat. Karena dia udah ada komponen-komponennya udah lengkap. Ada pelaku, ada kegiatannya, tambahan lagi waktunya. Nggak kayak dalam bahasa Indonesia kan, kalau fi'il, kata kerja kan kata kerja aja makan. Nggak tahu siapa yang makan. Nggak tahu apa kapan makannya gitu. Kalau dalam bahasa Arab kan udah lengkap. Makanya meskipun kelihatan cuma satu kata, tapi dia udah lengkap. Dibandingkan dengan ini, minasyaitonir rajim, tiga kata, tapi dia bukan kalimat, dia belum lengkap. Nah, meskipun Hmm. banyak, tapi nggak lengkap. Ya kan ini fragmen jar wa majrur. Hmm. Gitu. Jadi setiap fiil itu sebenarnya kalimat. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita udah mempelajari seringkali. Uh, ini jar wa majrur, kemudian ismi Allahi, uh, idofah, ya kan? Ar-Rahman, uh, lafzul jalalah mausuf, Ar-Rahman sifat satu, Ar-Rahim sifat dua. Masih ingat kan? Hmm. Mm-mm. Nah, ini kan terhubung semua nih dari bi terhubung ke ismi, ismi terhubung ke lafzul jalalah terhubung ke Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Semuanya ini sebenarnya jadi satu fragmen besar jar wa majrur, ya kan? Karena ini Bi sama Bismillahirrahmanirrahim gitu ya kak ya. Mm. Nah, ini kan terhubung semua. Bi sama Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi jar wa majrur. Lagi, sebanyak ini dibandingin dengan satu ini kalimat, ini fragmen, belum lengkap. Nah, ini keindahannya apa? Eh, makanya kita disuruh baca Bismillah sebelum melakukan kegiatan apapun. Karena untuk melengkapi ini. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya belajar. Lengkap toh? Ingat kan Hmm. fiil tadi? Kalimat Iya, lengkap. iya. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya bekerja. Hmm. Maka kegiatan kita itu tidak lengkap. Apa dilengkapi ini Dan Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim. itu. Kemudian yang kedua, nama nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Banyak kan? Iya, Hmm. 99 itu. Kenapa yang dipilih ini? Kenapa bukan Bismillahir apa eh, Ghafurur Rahim atau apa yang lain? Kenapa Ar-Rahman Ar-Rahim? Udah pernah dijelasin kan soal lupa ya kak ya. Mm-mm. Nah ini karena sebelumnya kita baca ta'awuz kan, memohon perlindungan dari siapa? Setan. Setan itu waktu ceritanya eh dia diusir dari surga, dia merasa ini kan, wah gimana tuh merasa Allah merasa Hah? putus Gengsi asa, kali ya. merasa putus asa dengan ini rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya begini, eh, dia nggak percaya Allah tuh bakal ini mengampuni dia atau kasih kesempatan dia gitu kan. Karena udah terbuang, dia merasa ah Allah nggak sayang aku lagi. Pokoknya putus asa lah dari rahmat Allah, tidak ada lagi harapan kepada Allah. Nah, setelah kita minta perlindungan dari setan,
Nah, dan setan juga ingin kita merasakan hal yang sama. Kita ingin, oke lah, kita tahu Allah Maha Pengampun. Oke lah, kita tahu Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kita percaya Allah bisa apa, pokoknya mempunyai kuasa yang besar, atau Allah apalagi sifatnya Maha Penyabar. Tapi setan tuh ingin kita lupa, ingin menjauhkan kita dari kenyataan bahwa Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dia Hmm. pengen kita punya pola pikir yang sama dengan dia. Dia kan pikir Allah gak sayang dia lagi gitu karena menciptakan apa Nabi Adam gitu ya. Dan segala macam bla 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 kejadiannya itu diusir dari surga. Nah, dia pengen kita juga putus asa dari rahmat Allah. Dia pengen kita putus harapan terhadap Allah. Jadi kita minta perlindungan dari setan dan kemudian Allah dengan indah sekali ya mengingatkan kembali, aku adalah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jangan lupa aku Maha Pengasih, Maha Penyayang terhadapmu. Jadi sebelum kita melakukan kegiatan apa-apa, kita ingat Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Makanya kalau ada ingin melakukan kegiatan dan kemudian kegiatannya itu ya lancar, bagus, sesuai yang dikehendaki, ya berarti kan rahmat Allah. Bahkan kalau misalnya ada sesuatu yang di luar rencana, yang tidak kita harapkan, yang tidak kita duga, kita karena udah baca bismillah, kita diingatkan Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hal-hal yang tidak mengenakan bagi kita itu juga bagian dari kasih sayang Allah. Artinya apa? Kita nggak akan buruk sangka kan? Ah Allah, eh, masa aku dipecat misalnya gitu ya, atau kehilangan pekerjaan. Karena kita ingat Allah Maha Pengasih Maha Penyayang. Wah ini cara Allah nih melindungi saya dari sesuatu yang mungkin lebih buruk lagi kalau saya lanjut kerja di situ. Atau ini cara Allah nih eh, ingin memberikan jalan kepada saya untuk rezeki yang lebih baik. Jadi kan karena kita ingat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, kita tidak akan suudzon sama Allah. Hmm. Kita masih dalam keadaan sesulit apapun, kita tetap ada harapan kepada Allah. Kita tidak putus asa. Sebagaimana setan berputus asa dari Allah. Itu keren banget kan pemilihannya. Hmm. Nah, kalau Hmm. basmalah itu apa ya Kak bedanya dengan bismillah? Oh, Ada basmalah. basmalah itu ya ini Bismillahirrahmanirrahim itu disebut basmalah. Oh, Ba, jadi basmalah. sama ya sama dengan bismillah. Basmalah sama bismillah sama. No, eh, itu bagaimana Hana menjelaskannya? Kenapa Kak? Bagaimana Hana menjelaskannya? Itu kata kata Bismillah ini Ya. eh, disebut dengan basmalah. Oh, A'udzubillahi minasyaitonirrajim kan kita bilang ta'awuz kan. Ya. oh gitu. Jadi Allah Akbar gitu ya. Ya kita berta'awuz dulu yuk. Jadi ta'awuz itu apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayo kita basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, Hmm, oh gitu. Kata ya Kak. Jenis. iya. Heeh. Kayak Nama gini. bilangnya gitu. Kahana, Kalau maaf apa Mhm. agak mundur dikit tadi tuh saya salah dengar atau memang benar? Karena nyebut Bismillahirrohmanirrohim itu satu kesatuan itu adalah jar wa majrur ya, bener nggak? Ya, kenapa? Seperti ini tadi kan, lillahi, Ana bilang tadi apa? Eh, Allahi mausuf, Rabbil alamin, sifat satu, Ar-Rahman, Ar-Rahim, sifat dua, tiga, Maliki Yaumidin, sifat empat. Ini kan jadi satu paket ya kan? Ya, ya. Nggak boleh dipisah. Mm. Nah, ada li sebelumnya. Mm-mm. Ya. Nah, harusnya li hanya hanya mempengaruhi kata Allah,
Oh, Kita berpikirnya kan jar wal majrurnya segini aja. Iya. Ternyata enggak, dia nempel kan. Artinya apa? Sebenarnya jar wal majrurnya sampai sini, sampai adin. Nih, ini semua nih jar apa? Jar wal majrur segini. Oh, oke. Sama dengan bismillah, bi huruf jar. Nah, ini tadi kan ismi, harusnya kan cuma segini aja. Heeh. Nah, tapi ini kan terhubung. Ismi sama Iya. Allah, idofah, lafzul jalalah, ar-Rahman, ar-Rahim, mausuf sifat ya kan terhubung. Makanya ini jadi satu paket jar wa majrur. Oh, oke oke. Hmm. Nah, seperti itu. Sekarang kita sebenarnya ini kayaknya Hana udah menjelaskan ya dulu-dulu banget ya. Kita sebagai ini aja saling pengingat untuk Hana dan teman-teman juga betapa luar biasanya sebenarnya apa yang terkandung dalam kedua bacaan yang sering kita baca dalam kehidupan kita ini. Maknanya luar biasa sekali. Dan uh, ya setelah kita mempelajari ini mudah-mudahan setiap kita menggunakan kedua ini kata ini kita lebih bisa ini ya terhubung gitu dengan maknanya, benar-benar mengapresiasi apa yang kita sebutkan, apa yang keluar dari mulut kita itu bukan hanya sekarang bukan hanya sekedar keluar dari mulut, tapi juga otaknya diproses di dalam otak dan juga dirasakan di dalam hati kita. Seperti hmm. itu. Karena kita alhamdulillah sudah memahami lebih banyak. Nah, ini perhatikan eh roh, kita belajar akar kata, ya kan? Akar kata Iya, masih ingat? Nah, iya Kak. Ar-Rahmah nih sebenarnya akar katanya roh, ha sama mim. Rohim juga roh, ha dengan mim. Nah, ini beda pola. Yang satu tadi apa? Rojim. Nah, sama kan? Isim. Rohim, ini isim sifah. Satu akar katanya sama, tapi ini dalam bentuk isim sifah, dan ini dalam Hmm. bentuk satu lagi isim mubalaghah namanya. eh, Biasanya digunakan untuk membesarkan apa hyperbolize masih dalam bahasa Sifat Indonesia. mubalaghah. Hmm. Ya, itu tidak perlu di ini hanya sekedar ini aja ya. Nanti ada waktunya kita pelajari lebih dalam insya Allah. Nah, gitu. Ada lagi dari A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nah, alhamdulillah kita tadi udah mengerjakan. Yang unik dari sini pertama-tama, perhatikan teman-teman. Barusan aja kita bilang ya, ini eh, antara alhamdulillah sama lillahi rabbil alamin adalah tersembunyi yang artinya ini adalah kalimat. Benar? Hmm. Adalah kalimat. Artinya udah lengkap. Oke, kayak saya makan pisang, titik. Masuk akal. Nah, masalahnya di ayat selanjutnya, ini kalimat atau bukan? Tidak. Bukan. Bahkan bukan fragmen ya kan? Dia Iya. pisah-pisah. Kata satu, bahkan bukan fragmen. Ini hanya kata. Nah, Malik Yaumiddin kalimat atau bukan? Bukan juga. Fragmen. Nah, Fragmen. dalam bahasa Indonesia, kita kalau bikin kalimat kan pakai titik ya. Ya. Misal, eh, hari ini saya pergi ke bank, saya sekolah, misalnya, bekerja deh. Apa? Titik. Eh. Hmm. Uh-uh. Saya menggunakan sepeda motor. Oke. Titik. Nggak ada kita bilang, eh,
eh, sepeda motor titik yang baru dan yang baru dan ngebut kencang apa sih? Yang baru dan cantik lah gitu. Ada nggak dalam bahasa Indonesia gini? Ada. Hari hari Ada, ini ada. hari ini saya bekerja. Saya menggunakan sepeda motor titik yang baru dan cantik. No, salah dalam bahasa Indonesia ya kan? Nggak Mm. bisa. Kenapa? Loh, itu Coba. Bunda yang baru dan Oh, karena cantik kan nggak boleh titik-titiknya dikata. koma. Iya, 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 nggak ada. Nggak bisa ya kan? Nah, tapi Iya. dalam Al-Quran dipisahkan ada ayat satu, ayat dua, ayat selanjutnya. Nah, tapi gini, dalam bahasa Indonesia dipisahkan oleh titik ya kan? Kalau saya Iya. hanya baca satu gini, hari ini saya bekerja, masuk akal. Bisa masuk akal karena setiap titik itu satu kalimat minimal gitu kan, bisa dimengerti. Nah, kalau dalam Al-Quran, kadang oke, eh, satu ayat bisa jadi satu kalimat, kita udah blok satu ayat ngerti. Kadang dia belum sampai jadi kalimat. Kalau kita baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja Ar-Rahmanirrahim. Hah? Maha pengasih, maha penyayang. Apanya? Siapa? Ngomongin apa ya kan? Gak masuk akal. Belum apa gitu. Belum ada maknanya. Bener kan? Nah, kenapa seperti ini? Allah Subhanahu wa taala kenapa kok membuat ayat itu seperti ini ya? Hmm. Kenapa sih bukan kayak bahasa Indonesia setiap ayat itu udah satu kalimat lengkap? Nyatanya sebenarnya ini kan satu kalimat nih sampai sini semua ini. Ya kan? Karena li tadi terhubung sampai habis di sini. Benar. Iya. Nah, sebenarnya ini semua satu kalimat. Artinya apa? Satu kalimat terdiri dari lebih dari satu ayat kan? Terdiri dari berapa nih? Satu, dua, tiga ayat. Baru terbentuk satu kalimat. Kenapa Allah Subhanahu wa taala membuat Al-Qur'an seperti ini? Kayaknya kok ribet banget sih. Kayak bahasa Indonesia aja ya Allah. Satu titik, satu kalimat dah. Kok Allah membuat yang seperti ini? Kadang satu ayat kalimat lengkap, kadang satu ayat cuman fragmen aja, kadang malahan satu ayat hanya ini, kata saja. Ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita kalau baca Al-Qur'an jangan diambil sembarangan ayat-ayatnya aja gitu loh. Harus melihat secara keseluruhan. Nah, karena apa? Karena banyak kalau kita ambil satu ayat begini tanpa melihat ayat di sekitarnya, kita bisa salah mengartikan, salah menafsirkan. Yang paling yang paling populer kan gitu, bunuhlah mereka di mana saja kamu bertemu mereka ya kan? Ada ayat dalam Al-Quran benar, nggak salah, Iya, iya, bunuhlah benar. mereka. Eh, itu akibatnya kalau kita mengambil satu ayat tanpa melihat ayat-ayat lain di sekitarnya, tidak melihat secara keseluruhan. Nggak salah, itu ada kok dalam Al-Quran. Iya benar. Ya makanya Al-Quran itu mengajarkan, Al-Quran itu Islam itu agama yang jahat, yang ini segala Iya, macam iya, tuh disebut. Iya, benar-benar, Kak. Ada. ah, di dalam kitab sucinya aja diajarin membunuh. Loh, kamu nggak lihat ayat-ayat sekitarnya itu ngomongin apa, bagaimana situasinya, kenapa bisa sampai dibilang seperti itu kan enggak. Nah, bahkan dari pertama surat pertama, halaman pertama di dalam Al-Qur'an, kita udah diajarkan itu bahwa jangan sembarangan mencaplok mengutip dari Al-Qur'an meskipun satu ayat gitu. Jadi kita harus melihat dulu, memahami dulu secara keseluruhan. Nah, itu pelajaran yang sangat berharga udah kita dapatkan satu dari
Al-Fatihah. Bukan satu, ini tadi kan udah tadi. Nah, gitu. Jadi kita harus hati-hati. Kita baca Al-Quran itu lihat kiri, lihat kanan untuk Luar bisa biasa ya, hebat. memahami. Benar, luar biasa banget. Nah, ada lagi sebenarnya Hana kira beberapa di antara kita ini ya paham bahasa Inggris. Nah, itu dalam bahasa Inggris ayat itu namanya apa? Verse, ya kan? Ya, first. Verse itu ayat. Nah, Alhamdulillah dalam bahasa Indonesia kita bilangnya ayat. Tapi orang Inggris bilangnya verse dalam bahasa Inggris. Yang mana dalam Bible mereka juga bilangnya verse. Hmm. Benar kan? Nah, makanya Ya. Ustadz Numan, karena Ustadz Numan kan ngajarin dalam bahasa Inggris ya, beliau nggak setuju kalau ayat itu diartikan sebagai verse. Karena di dalam Bible dia itu sama dalam kayak dalam bahasa Indonesia, pakai titik ya kan? Hmm. Eh, Gini, sedangkan unik, ayat itu unik. Kadang dia satu kalimat, satu ayat, kadang kata aja satu ayat, kadang fragmen aja. Sedangkan dalam Bible dia sama kayak bahasa Indonesia itu. Pasti titik lengkap gitu kan. Makanya nggak mau disebut verse. Yang benar Oh, kalau berbahasa Inggris kita bilangnya ayah gitu kan. ya. Jangan bilang verse. Hmm. Salah, kurang tepat sebenarnya gitu. Karena kalau verse itu udah mirip-mirip sama Bible dan juga kalau verse itu kan bentuknya kayak ini tadi Kalimat. titik, Iya. menggunakan titik. Cara dengan Hmm. ayah tadi. Karena itu tadi kan, ayah itu bisa nyambung, nyambung, nyambung gitu kan. Iya, Bukan itu. benar sekali seperti itu. Insya Allah besok kita lanjutin lagi untuk yang selanjutnya kita belajar iya kah. Mudah-mudahan bisa kita selesaikan besok ya. Insya Allah udah kurang dari 1 menit. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Eh, Semangat, Kak. Oke, Iya. Alhamdulillah. Sampai ketemu besok, insya Allah. Ya, besok. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Kak. Sama.